Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanza Ferdiola, NPM 721213208 dari kelas MSDM 2021D. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup MSDM. Pengertian MSDM. Pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia, kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia. MSDM tentang bagaimana cara merencanakan, mengorganisasikan, dan lain-lain, sampai akhirnya tujuan organisasi tercapai. Sebagai pelaku SDM, harus bisa mengatur atau mengendalikan hidup, mulai dari diri sendiri sehingga nantinya bisa mengatur atau mengendalikan perusahaan. Perbedaan MSDM dan manajemen personalia. MSDM, kajian MSDM adalah secara makro. Manajemen personalia, kajian manajemen personalia secara mikro. MSDM, pendekatan secara modern. Personalia yaitu pendekatan secara klasik. Persamaan MSDM dan manajemen personalia. MSDM dan manajemen personalia sama-sama ilmu yang mengatur manusia dalam organisasi agar dapat berpartisipasi aktif untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan utama MSDM: bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial terkait tentang produktivitas SDM yang ada di perusahaan. Sasaran MSDM. Sasaran SDM yaitu ada 4. Yang pertama, sasaran perusahaan, sasaran fungsional, sasaran sosial, dan sasaran pribadi karyawan. Tujuan akhir yang ingin dicapai MSDM pada dasarnya adalah peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan. Adapun fungsi-fungsi MSDM seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemberhentian. Selanjutnya, pendekatan MSDM. Yang pertama, pendekatan strategis. MSDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Kedua, pendekatan SDM. MSDM merupakan manajemen manusia. Pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Ketiga, pendekatan manajemen. MSDM merupakan tanggung jawab setiap manajer. Keempat, pendekatan sistem. Pendekatan sumber daya manusia berlangsung di perusahaan. Yang terakhir, pendekatan proaktif. MSDM bisa meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum muncul berbagai masalah. Konsep MSDM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. MSDM dalam arti makro adalah fungsi-fungsi pokok manajemen umum. Sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi-fungsi MSDM secara operasional. Yang kedua, prinsip-prinsip MSDM. Prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Masalah organisasi. Yang pertama, serikat pekerja. Masalah organisasi. Yang pertama, serikat pekerja. Serikat pekerja mencerminkan sebuah masalah sosial bagi perusahaan yang berserikat dan sebuah masalah potensial bagi perusahaan-perusahaan yang tidak berserikat. Yang kedua, sistem informasi. Kualitas keputusan-keputusan SDM tergantung pada kualitas informasinya. Ketiga, budaya perusahaan dan konflik. Budaya perusahaan merupakan produk seluruh figur perusahaan.
Masalah-masalah profesional. Yang pertama, sertifikasi. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan profesional lainnya. Yang ketiga, MSDM dalam perspektif. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.